Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ikhwah pelajaran kita masih dari kitab Taisir Mustalahil Hadis. Masih di pembahasan seputar Al-Khabarul Mardud. Silakan dibuka di kitabnya di halaman 80 di poin yang kelima. Hukmu riwayat ini. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang definisi dari hadis dhaif, ya, kemudian apa saja hadis dhaif yang paling lemah secara sanad. Nah, maka sekarang kita akan ambil apa hukum meriwayatkan hadis dhaif secara umum. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ya, kita mentahrir mahadul khilaf dulu di sini, bahwasanya bagaimana sebenarnya sikap yang benar setiap muslim itu dalam meriwayatkan hadis. Nah, kita katakan bahwasanya hukum asalnya adalah tidak boleh menerima hadis dhaif sebagai dalil dalam syariat Islam dan tidak boleh juga mengamalkannya. Ini hukum asal. Kemudian para ulama berbeda-beda pendapat nanti tentang, ya, pengamalan hadis dhaif ini. Ya, jadi ada mengatakan hadis dhaif itu mutlak semuanya tidak boleh diamalkan. Ada lagi para ulama yang perinci kalau dalam masalah fadhailul a'mal itu diperbolehkan. Baik. Kita ambil pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa mengatakan la yu'tamadu fi syari'ah ilal ahadits ad-dhaifah walal mawdu'ah. La yajuzu al-i'timad, tidak boleh kita bersandar kepada hadis-hadis yang dhaif dalam masalah hukum syariat. Itu hukum asalnya. Nah, akan tapi beberapa ulama berpendapat bahwasanya boleh mengamalkan hadis dhaif untuk fadhailul amal. Apa itu fadhailul amal? Tentang keutamaan amal. Misalkan melakukan ini, ibadah ini pahalanya sekian, melakukan sholat ini pahalanya sekian. Nah, ini namanya fadhailul a'mal. Dan yang seperti ini kata para ulama sebagiannya memperbolehkan. Ya, bahkan Imam Nawawi pernah menukilkan adanya ijma' para ulama tentang membolehkan hadis dhaif untuk fadhailul amal. Ya, kan, tetapi ya masalah ijma yang dinukilkan Imam Nawawi itu adalah persangkaan yang buruk. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau antum ketemukan nanti ada mengatakan bahwa Imam Nawawi menukilkan adanya ijma dalam masalah bolehnya mengamalkan hadis dhaif dalam fadhilul amal, maka ini adalah sebuah kebohongan yang nyata, sebuah kekeliruan yang pernah disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah dalam salah satu kajian beliau. Beliau menyampaikan bahwasanya nggak pernah ada Imam Nawawi menukilkan tentang adanya ijma dalam masalah ini. Yang ada adalah khilaf. Ya, bahkan ada sebagian ulama itu yang mengatakan bahwasanya hadis dhaif itu tidak boleh dipakai secara mutlak, baik dalam al-ahkam ataupun dalam fadhailul amal. Mutlakkan. Misalkan Syekh Jamaluddin Al-Qasimi dalam kitab Qawaidut Tahdits, beliau mengatakan nggak boleh dipakai hadis dhaif itu secara mutlak. Ya. Kenapa? Dalil mereka ada di antaranya hadis Nabi dak mayaribuka ila ma la yaribuka. Tahu hadisnya ya? Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Nah, sekarang hadis dhaif itu meragukan apa tidak? Ada keraguan di dalamnya kan? Nabaina gitu. Nah, ya, kemudian di ayat juga Allah katakan inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, sungguhnya persangkaan itu sedikit pun tidak bisa mengalahkan kebenaran. Nah, maka hadis dhaif itu mengandung persangkaan-persangkaan seperti itu. Ya, sehingga sebagian ulama mengatakan fadhilul amal hadis dhaif itu tidak boleh dipakai meskipun dia hanya dalam masalah fadhailul amal. Nah, baik. Akan tetapi perlu kita pahami di sini, kalau ada ulama yang memperbolehkan hadis dhaif dalam masalah fadhilul amal, ini juga nggak sepenuhnya salah. Kenapa? Karena haruslah fadhailul amal itu, kata-kata fadhailul amal itu menunjukkan bahwasanya amal-amal tersebut harus sudah ada nasnya yang sahih. Nah, itu dia. Maka hadis dhaif ini hanya sekedar penambah semangat, istilahnya targhib. Ya, hanya sebagai targhib saja atau tarhib untuk suatu larangan. Mau dia targhib atau tarhib, dan dia sifatnya hanya pendukung, penambah saja, bukan sebagai asal. Nah,
Misalkan ada ayat tertentu di Al-Quran atau surat tertentu, Nabi nggak pernah katakan ini keutamaannya begini, begini, begini. Ya, kemudian ada satu hadis doib menyebutkan keutamaan membaca ayat itu, antum pakai hadis ini buat itu nggak boleh. Ya, kenapa? Karena tidak adanya hadis lain yang menjadi asal dari permasalahan. Kalau ada hadis lain yang menjadi nasnya atau dari lain menjadi nasnya, maka boleh hadis doib itu diamalkan. Nah, sekarang pertanyaannya, ya, hadis doib untuk dijadikan sebagai hujah itu tentu harus ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya itu yang akan kita bahas sekarang ini. Dan hadis-hadis doib, ya, itu syarat-syaratnya tidak semuanya kaum muslimin tahu. Ya, makanya disebutkan ya di dalam syarah akidah wasithiyah, Syekh Utsaimin menyebutkan bahwasanya kalau di tengah masyarakat itu nggak bisa membedakan kata-kata antara ruwiyah dengan qalan Nabi, ruwiyah yang diriwayatkan dari Nabi, qaul artinya Nabi bersabda, maka nggak boleh di situ kita menyampaikan hadis doib, kecuali untuk menjelaskan status hadisnya. Gitu. Kenapa? Karena kalau salah satu syarat dalam mengamalkan hadis doib atau menyampaikan hadis doib di kajian-kajian, itu antum harus sebutkan derajatnya, bahwasanya dia doib. Kemudian yang kedua, nggak boleh menyandarkan kepada Nabi dengan menggunakan lafaz jazim, mengatakan qalan Nabi, qalan Rasul, nggak boleh. Antum harus katakan ruwiya, diriwayatkan, zukiro, ya, nukila, ya, pakai lafaz mabnil majhul, ya, itu namanya lafaz tad'ib namanya. Boleh menggunakan lafaz seperti itu. Nah, sekarang yang berapa persentase dari kaum muslimin yang bisa membedakan lafaz tad'ib dengan lafaz jazim tadi? Nah, dalam kondisi masyarakat yang seperti itu, kata Syekh Al-Utsaimin, tidak boleh kita menyebarluaskan hadis doib di situ. Ya, tidak boleh menyebarluaskan hadis doib di tengah mereka. Anda bisa rujuk ke kitabnya Syekh Utsaimin, ya, Syekh Al-Utsaimin, syarah dari Al-Aqidah Wasithiyah. Di situ beliau mengatakan, ya, kalau seperti itu keadaannya, maka tidak boleh kita menyebarkan hadis-hadis doib, ya, di kalangan kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena kebanyakan orang awam kalau mendengar hadis mereka nggak peduli dia itu lafaznya jazim atau tad'ib, ya udah mereka terima. Ya, ya, ketika kita bahkan orang awam kita berbicara dengan bahasa Arab aja kita disangka itu ada sebuah hadis. Ya, antum isi kajian kemudian antum menyebutkan kata-kata ucapan para ulama misalkan pakai, ya, dia menyampaikannya, antum menyampaikannya pakai bahasa Arab, ya, maka kemudian orang awam akan mengira itu adalah hadis Nabi. Nah, disinilah ya pentingnya di sini kita harus memperhatikan masalah ini, jangan bermudah-mudahan intinya, ya, jangan kita bermudah-mudahan untuk menyebarkan atau menyampaikan hadis-hadis yang dhaif, ya. Kenapa? Karena agar kita tidak termasuk ke dalam apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 6 itu, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Nah, maka termasuk kefasikan adalah orang-orang yang, ya, membawa berita-berita dari orang yang gugur dan tidak diterima persaksiannya. Nah, dalam muqaddimah Sahih Muslim, Imam Muslim menetapkan kaidah di situ bahwasanya hadis doib itu tidak boleh dijadikan sandaran hukum karena periwayat hadis doib termasuk al-fusaq, kata itu. Ya, fusaq itu jamak dari fasik. Ya, masuk orang-orang fasik yang ada dalam ayat tadi. Ya, istinbatnya ke situ. Nah, bahkan Nabi sendiri dengan tegas mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Ya. Dari yang lain Nabi katakan, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhaddisa bi kulli ma sami." Nah, baik. Berkaitan dengan masalah meriwayatkan hadis dhaif dalam masalah fadhailul amal, ya. Nah, jadi masalah mengamalkan hadis-hadis dhaif dalam fadhailul amal itu sebenarnya, ya, kalam yang panjang, ya. Ya, pembahasan yang panjang lebar, ya. Kalau antum ingin lebih lanjut lagi, silakan membuka kitab Ar-Rasail, ya, kitabnya Ustadz Yazid, ya, di kitab Ar-Rasail kalau tidak salah jilid ke-1 atau jilid ke-2 di situ beliau menyebutkan secara pembahasannya dengan secara mendalam sekali. Di situ beliau kupas
sampai ke kulit-kulit akar-akarnya, beliau kupas di situ tentang apa syarat-syarat diterimanya hadis dhaif untuk masalah fadhailu al-amal. Jadi beliau menguatkan pendapat Imam Bukhari di situ yang mengatakan bahwasanya ya hadis dhaif tidak boleh dipakai ya di dalam masalah fadhailu al-amal. Itu juga pendapat yang dipegang oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah taala. Baik, kita mulai pembahasan dari kitab kita. Hukum riwayat ini sekarang kita ambil pendapat di sini. Ini versi mudahnya ya. Ini versi mudahnya, kita akan sampaikan insyaallah syurut dan ya syurut dan ketentuan-ketentuannya. Baik. Ya, pembuka dulu di sini dikatakan yajuzu inda ahli hadits wa ghairihim riwayatul ahadits dhaifah. Menurut beberapa ahli hadis itu boleh meriwayatkan hadis dhaif. Wa tasahulu fi asanidiha min ghairi bayani dhafiha. Ya, wa tasahul dan bermudah-mudahan ya berkaitan dengan sanad hadis dhaif tadi. Artinya nggak terlalu selektif, nggak terlalu ketat, nggak terlalu mutasyaddid. Ya. Min ghairi bayani dhafiha, tanpa menyebutkan atau menjelaskan tentang kelemahannya. Bi khilafi al ahaditsil maudhu'ah. Tapi jangan disamakan dengan hadis maudhu. Kalau hadis maudhu mutlak dia nggak boleh. Mau dalam fadil amal, mau dalam yang lainnya tidak boleh. Fa innahu la yajuzu riwayatuha illa ma'a bayani wadaiha, kecuali disertai dengan penjelasan ya akan kepalsuannya. Jadi nggak boleh sembarangan bilang ya menyampaikan hadis maudhu tanpa setelahnya antum tambahkan keterangan hadis ini maudhu. Gitu. Nggak boleh antum menyampaikan kemudian ya, harus ditambahkan keterangan. Tapi kalau hadis dhaif boleh antum sampaikan hadisnya doang tanpa penjelasan setelahnya apakah dia dhaif. Nah, tapi ada dua syaratnya. Ya, sebenarnya ada 6 syarat ya di sini diperinci di secara global aja. Jadi 2 syarat. Yang pertama Allah tata'allaqa bil aqaid ka sifatillah ta'ala. Yang pertama, hadis dhaif tersebut tidak boleh berkaitan dengan akidah. Contohnya misalkan tentang sifat-sifat Allah. Jadi masalah fikih boleh. Ya. Masalah fikih boleh berarti. Nah, sekarang lihat yang Mbak. Allah takuna fi bayanil ahkam syar'iyyah mimma yata'allaqu bil halal wal haram. Ya, al-ahkam syar'iyyah kan fikih maksudnya. Tapi nggak boleh dalam perkara fikih yang berkaitan dengan halal haram. Ya, artinya hadis tersebut mengatakan ini halal, ini haram, nggak boleh. Nggak boleh ada penetapan hukum di situ. Tapi kalau untuk hanya sekedar penjelas boleh. Tapi kalau penetapan hukum itu nggak boleh. Artinya dia membangun hukum dari nol, itu nggak boleh. Ya, dari yang tidak ada hukumnya menjadi ada hukum dengan hadis dhaif itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi kita katakan apa? Ya, kalau ada yang mengatakan, oh dalam masalah fikih boleh pakai hadis dhaif, enggak semua masalah fikih juga tidak boleh yang yata'allaqu bil halali wal haram. Kalau dalam masalah akidah baru semuanya enggak boleh. Dalam masalah fikih, ya, dalam masalah fikih, ya ada perincian. Gitu. Baik. Yakni tajuzu riwayatuha fi mithlil mawa'id wat tarkibi wat tarhibi wal qasasi wa ma asbah dzalik. Nah, maka boleh diriwayatkan hadis dhaif itu kalau ya, tentang mawa'id, nasihat-nasihat, mauizah, wat tarkib, motivasi, wat tarhib, ancaman, wal qasas, cerita-cerita, kisah-kisah, wa ma asbah dzalik, dan yang semisal dengan. Makanya dalam kitab-kitab sirah sering kita temukan hadis-hadis dhaif. Ya. Ya, karena di situ tidak sedang menjelaskan halal haram, tapi hanya menyampaikan khobar berita. Wa mimman ruwiya anhu at-tasahul fi riwayatiha Sufyan ats-Tsauri wa Abdurrahman ibn Mahdi wa Ahmad bin Hanbal. Di antara para ulama yang terkenal dengan sikap tasahulnya, sikap bermudah-mudahan dalam meriwayatkan hadis seperti ini adalah Sufyan ats-Tsauri, Abdurrahman bin Mahdi dan Ahmad bin Hanbal. Ini nama-nama yang paling masyhur dalam masalah ini. Mereka terkenal dengan sifat tasahul. Bukan berarti mereka nggak tahu ya. Ya, mereka hanya ingin memberikan kelonggaran saja di situ, untuk menunjukkan bahwasanya perkara ini janganlah terlalu kita ya apa namanya kekang. Di dalam kitab Al-Kifayah itu ada bab khusus membahas tentang ini, bab at-tasyaddud fi ahaditsil ahkam wa tajawuz fi fadhailil a'mal. Ya, di kitab Al-Kifayah itu jelaskan di situ secara lengkap ya apa hukum mutasyaddidnya kita dalam masalah mengamalkan hadis dhaif atau mutasahilnya. Antum mau kelompok yang mana? Yang ekstremis atau yang ya apa bahasanya yang liberalis gitu ya, yang bermudah-mudahan gitu. Nah,
Wa yanbaghi at-tanabbuhu ila annaka idza rawaitaha min ghairi isnadin fala taqul fiha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Dan perlu ditanabbuh di sini, perlu ditanbih, diperhatikan juga di sini bahwasanya ya, bahwasanya kalau engkau meriwayatkan hadis atau baik. Jadi perlu kita ingatkan juga di sini bahwasanya kalau antum mau meriwayatkan suatu hadis dhaif tanpa menyebutkan sanadnya, maka jangan sampai antum mengatakan qala Rasulullah. Qala Rasulullah ini namanya lafaz jazam. Ya, sighah jazam. Nggak boleh menggunakan seperti itu dalam meriwayatkan hadis dhaif. Tapi kita menggunakan sighah tamrid atau sighah tadhif, yaitu menggunakan lafaz mabniul majhul. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kada. Au balagona anhu kada wa masybah dzalika, atau lepas-lepas yang lain, dukira misalkan nukilan sebagainya. Li alla tajzima bi nisbati dzalikal hadits li Rasul wa anta ta'rifu dhafahu. Kenapa? Ya karena jangan sampai antum menetapkan hadis itu dari Nabi padahal antum sendiri tahu bahwasanya dia adalah hadis yang dhaif. Ya, kalau antum sudah tahu itu hadis dhaif, maka jangan katakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Kemudian apa hukum mengamalkan hadis dhaif? Itu syarat kalau mengamalkan hadis dhaif tadi ya ini tentu syarat yang ringkas sekali. Ya, syarat mengamalkan hadis dhaif. Nah, kalau dalam kitab-kitab yang lain, ya misalkan di apa namanya Syarah Al-Baiquniyah itu disebutkan bahwasanya syarat pertama untuk mengamalkan hadis dhaif itu ya an la yakuna dhafuhu dhafan ya jiddan. Ya, harus dia dhaifnya tidak terlalu dhaif. Ya, itu syarat yang pertama. Ini keluar dari kitab sebentar. Syarat yang pertama, dhaifnya tidak boleh terlalu dhaif. Yang kedua, hadis tersebut, hadis dhaif yang kita sebutkan itu harus didukung oleh dalil lain yang lebih sahih, yang menjelaskan adanya pahala atau hukuman. Ya, misalkan antum mengatakan keutamaan membaca ya ayat kursi, antum sampaikan hadis dhaif, silahkan. Kenapa? Karena ada hadis sahih yang menyebutkan keutamaan membaca ayat kursi. Tapi kalau tidak ada, maka tidak boleh. Kemudian syarat yang ketiga, yaitu tadi tidak boleh kita menggunakan lafaz jazim. Sighah jazim tidak boleh, tapi harus menggunakan lafaz-lafaz ya tamrid atau tad'if. Baik. Maka kesimpulan kita berkaitan dengan hukum meriwayatkan hadis dhaif adalah bahwasanya hadis dhaif tidak boleh digunakan untuk menentukan suatu amalan kecuali jika ada hadis sahih yang mendukungnya. Allah sekali lagi, hadis dhaif tidak boleh digunakan untuk menentukan suatu amalan kecuali kalau ada hadis lain yang mendukungnya, hadis sahih. Nah, masalah inilah yang menjadi ya titik khilaf antara kita dengan saudara kita di NU, di Muhammadiyah dalam beberapa amaliyah ibadah. Dalam masalah malam nisfu Sya'ban dan sebagainya, fokusnya di sini tentang hadis dhaif ini. Nah, karena mereka meyakini, bukan berarti mereka nggak tahu itu hadisnya dhaif atau tidak, tahu mereka itu hadis dhaif. Jadi nggak perlu kita jelaskan kepada mereka malam nisfu Sya'ban itu hadis dhaif, tapi mereka menganggap itu masih boleh dipakai gitu. Jadi titik perlu yang harus kita jelaskan kepada mereka adalah ya kapan boleh dan tidak bolehnya pakai hadis dhaif. Nah, itu yang paling penting masalahnya. Nah, sekarang berapa persen dari ikhwan ya yang baru hijrah ya semangat membantah bidah-bidah mereka hanya dengan modal itu hadisnya dhaif, udah sampai situ. Ketika ditanya dhaifnya letaknya di mana, polas diam. Ya, bahkan yang masalah hadis saja belum pernah dipelajari sama sekali, hanya dengan modal dhaif artinya lemah, berarti nggak boleh dipakai dalam amal ibadah, udah sampai situ doang. Nggak begitu. Ya, hadis dhaif semuanya nggak, tidak semua hadis dhaif itu dibuang. Ya. Nah, jadi masih ada yang bisa diamalkan ya dengan syarat-syarat tadi. Baik, maka ya, misalkan ada hadis dhaif mengenai amalan pada malam nisfu Sya'ban, ya kalau landasan amalan nisfu Sya'ban itu dari hadis dhaif tanpa pendukung dari hadis sahih, maka tidak boleh digunakan sama sekali sebagai landasan untuk beramal. Nah, itu dia. Ya. Nah, jadi yang perlu kita sampaikan kepada saudara kita yang mengamalkan atau yang mereka yang
masih merayakan malam nisfu Syaban karena ketidaktahuan mereka. Yang kita jelaskan adalah ketiadaan hadis sahih, ya, ketiadaan hadis sahih yang menunjukkan amalan tersebut, ya, bukan dengan untuk membantah dalil mereka, tidak cukup maksudnya, ya. Mereka berdalil malam nisfu Syaban hadisnya begini-gini, atau bantah itu hadisnya dhaif, jangan cukup sampai di situ, ya. Kemudian antum katakan dan tidak ada hadis sahih dalam masalah. Kalau antum perhatikan ini dalam masalah dakwah, ini memang metode dakwah seperti itu. Metode dakwah itu artinya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, menetapkan dan meniadakan. Antum tetapkan tidak ada hadis sahih, antum tiadakan hadis dhaifnya, gitu. Nah, baik. Ya, kalau kita berbicara masalah hadis dhaif ini sebenarnya masih panjang lebar, ya, tapi kita levelnya level kita dasar, jadi ya tidak kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke hukum mengamalkan hadis dhaif. Kalau tadi hukum meriwayatkannya, artinya menyampaikan kepada khalayak ramai. Nah, sekarang hukum mengamalkannya. Hukum mengamalkan yang kita sampaikan tadi, yaitu tidak boleh dhaifnya atau parah dan sebagainya. Kita lihat sekarang. Ikhtalafa ulama fil amali bil hadis dhaif walladhi alaihi jumhurul ulama annahu yustahabbul amalu bihi fi fadhailil amal. Yustahabbu di situ artinya bukan dianjurkan, ya. Yustahabbu di situ artinya diperbolehkan. Ya, bukan berarti dia perkara yang afdol. Ya, kalau ada hadis sahih kenapa tidak pakai hadis sahih? Ya, tinggalkan yang meragukan. Nah, baik. Jadi jumhur ulama mengatakan diperbolehkan mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadhailul amal. Lakin bisyurutin thalatha awdaha al-Hafidz Ibnu Hajar. Tetapi syarat mengamalkannya itu ada 3. Yang mana 3 syarat ini diperjelas oleh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Tadribur Rawi dan dalam kitab Fathul Mughith. Nah, di situ beliau menyebutkan ada 3 syarat. Ini hafalkan 3 syarat hadis dhaif ini, karena ini dirasa sekali. Mulai pembahasan ini dari sini. Yang pertama, an yakuna dha'fu ghairu syadid. Dhaifnya tidak boleh terlalu dhaif, nggak parah gitu maksudnya. Dan siapa yang bisa menilai parah apa tidaknya? Nah, itu dia pertanyaannya, kan. Wah, ini parah ini kalau masalah kita. Nggak bisa sembarangan seperti itu, ya. Harus berdasarkan ucapan para ulama. Ketika para ulama mengatakan ini hadisnya dhaif, ya, ulama yang lain mengatakan ini juga hadisnya dhaif dan sebagainya. Nah, ya, bisa jadi dhaif yang dimaksud sama ulama yang pertama beda dengan dhaif yang disebutkan oleh ulama yang kedua. Jadi sebenarnya ketika mendengar hadis itu dhaif, nggak serta-merta diterima, nggak serta-merta diamalkan, nggak serta-merta juga ditinggalkan. Artinya jangan terburu-buru, ya. Jangan terburu-buru kalau ketemu dengan hadis dhaif. Antum harus, ya, teliti dengan baik apa ucapan para ulama berkaitan dengan hadis itu. Itulah pentingnya kita mempelajari kitab syuruh-syuruh hadis, ya, kitab-kitab syarah hadis, misal Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim dan sebagainya. Ya, pentingnya kita baca kitab-kitab syarah tidak hanya fokus kepada matannya saja. Ya, tidak cukup hanya dengan membaca matan Sahih Bukhari, ya, baca juga, ya, syarahnya. Nah, mulai cicil dari sekarang, ya. Ya, kebanyakan tulab itu menganggap wah Sahih Bukhari ini terlalu lebar, terlalu luas, terlalu sulit dan sebagainya. Tapi kalau dicicil, ya, selama antum menurut ilmu yang belasan tahun, puluhan tahun, ya, antum minimal harus sudah selesaikan membaca matan Sahih Bukhari, minimal sekali, ya. Baik kalau bisa membaca, ya, syarahnya itu Fathul Bari minimal. Nah, jadi harus, ya, kita niatkan itu, jadikan itu sebagai targetan untuk membacanya. Ya, sekarang berapa persen dari para tulab yang punya komitmen seperti itu? Padahal kan setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari yang paling penting dipelajari. Sekarang kitabnya saja tidak punya, tidak kenal kitabnya, hanya tahu judulnya saja, isinya apa tidak tahu. Nah, ini realita di kalangan para tulab sekarang. Lebih sibuk untuk mengurusi masalah-masalah kontroversi yang beredar di masyarakat dan sebagainya. Ya, padahal tugas kita itu sangatlah banyak mempelajari, ya, kitab-kitab para ulama. Bahkan di kalangan para tabi'in dulu, ya, ada di antara mereka yang tidak mau menerima murid kecuali kalau dia sudah selesai membaca Sahih Bukhari dari awal sampai akhir. Ya, baru mau diterima sebagai murid. Ya, karena dia sudah punya dasar. Gitu. Nah, kalau kita ini malas-malas, gimana?
yang berguru kepada para ulama seperti itu. Ya. Baik. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, yang ba'an yang dari jal hadis tahta asli ma'mulin bihi, hadis tersebut harus yang dari berada di bawah. Ya, di bawah apa? Aslin ma'mulin bihi, di bawah asal yang diamalkan. Untuk kasih keterangan di situ, aslin ma'mulin bihi artinya hadis sahih lain. Ya, hadis lain yang sahih. Jadi maksudnya yang ba'nya apa? Harus memiliki dalil pendukung. Nah, yang jim Allah ya'taqida indal amali bihi subutah. Ya, tidak boleh meyakini ketika mengamalkan hadis itu bahwasanya dia adalah hadis yang sabit dari Nabi. Tidak boleh. Bal ya'taqid al-ihtiyat. Ya, tapi ini hanya sebagai alternatif saja. Ya, hadis alternatif, sesuatu yang sifatnya alternatif jangan dijadikan sebagai rujukan utama. Jadi kalau antum sudah tahu itu hadisnya dhaif, ya jangan antum yakini bahwasanya dia sabit dari Nabi. Khawatirnya masuk ke dalam hadis man kadzaba alaihi muta'ammidan. Baik. Kemudian ya, para ulama sekarang ya sudah mereka menyusun kitab-kitab, ya tinggal kita saja mempelajari kitab-kitab mereka itu. Jadi kalau kita mungkin disuruh untuk meneliti hadis, untuk mengetahui dhaif atau tidaknya, itu susah. Ya, susah. Tapi para ulama sudah menyusun kitab-kitab. Ya, sehingga ya kita tinggal baca saja kitab-kitab mereka itu tentang masalah hadis dhaif ini. Misalkan kitab-kitab yang menjelaskan tentang ad-du'afa, itu antum bisa buka kitab ad-du'afanya Ibnu Hibban, antum dari kitab situ, kitab ad-du'afa, judulnya ya kitab ad-du'afa. Kemudian antum bisa buka kitab Mizanul I'tidal, kitab rujukan dalam masalah jarh wa ta'dil. Fa inna mu'allifaiha yadhkuruna amsilatan lil ahadits allati sarat dha'ifa bisababi riwayati ulaika du'afa ilaha. Banyak contoh-contoh di dalam kitab dua. Nah, kemudian ada kitab-kitab yang lain yang lebih spesifik lagi, yaitu membahas jenis-jenis hadis dhaif. Jadi masing-masing hadis dhaif dikasih contoh. Dalam satu kitab saja misalkan ya Al-Marasil. Ya, berarti ini tentang hadis-hadis mursal. Namanya Marasil Fulan, ada kitab namanya Marasilnya Abu Daud, ada kitab Al-Ilalnya Daruqutni. Ya, Al-Ilal itu hadis-hadis yang ada ilahnya, kemudian Mudraj, ya, hadis-hadis yang mudraj dan sebagainya, yang ada sisipannya, ya, ada ucapan-ucapan para sahabat yang disisipkan dengan ucapan Nabi. Ya. Nah, sisipan hadis yang ada sisipan itu berarti dia dhaif hitungannya, dan hadis yang dhaif itu, ya masing-masing sudah ada kitabnya. Ya, jadi mursal, hadis mursal di kitab ini, ya, hadis ilal di kitab ini. Bukan seluruh bagian hadis itu ada dalam satu kitab, enggak. Bisa. Yang seluruh bagian ada dalam satu kitab itu di kitab ad-du'afa tadi, karangannya Ibnu Hibban, sama di kitab Mizanul I'tidal. Kalau untuk belajar di fakultas hadis, kitab Mizanul I'tidal ini pasti jadi rujukan utama. Ya, kitab yang paling masyhur dalam bab ini. Baik. Ya, begitu juga kitab-kitab semisal Tadribur Rawi atau kitab tentang ilmu ar-rijal, ya, itu ya di situ antum bisa lihat di situ contoh-contoh hadis yang dhaif disebabkan oleh ya kedhaifan dari ya orangnya atau perawinya. Baik. Dan tapi kalau kita bertanya kepada atau kita berbicara kepada orang awam, ya kalau kita sampaikan kepada orang awam masalah hadis, ya, kita harus ajarkan bahwasanya tidak semua hadis itu adalah hadis yang boleh diamalkan. Kita jelaskan dulu ada namanya hadis dhaif. Nah, kemudian kita sampaikan kepada mereka, hadis dhaif itu hanya mampu diketahui oleh orang-orang yang memiliki ilmu masalah ini. Orang-orang yang mempunyai ilmu untuk memeriksa derajat hadis. Maka bagi orang-orang awam, hukumnya adalah wajib bertanya kepada para ulama kalau mereka tidak paham cara memeriksa derajat hadis. Ini wajib hukumnya. Masuk ke dalam ayat, ya fasalu ahlat dzikr. Maka ya kalau kita sendiri tidak mampu misalkan untuk menentukan sanad hadisnya ini sahih, dhaif dan sebagainya, ya kita tanya kepada ya para ulama, kepada para asatidz. Nah, baik. Ini dia ikhwan yang pembahasan kita seputar hadis dhaif.
Ya, insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan masuk ke ya perincian dari hadis dhaif. Ya, kita mulai dari pembahasan nanti al-mu'allaq, apa itu hadis mu'allaq, apa itu hadis mursal, apa itu mu'dhal, apa itu munqati, apa itu mudallas, ada apa itu mu'an'an, ya, kemudian ada apa itu hadis maudhu, apa itu hadis matru, hadis mungkar dan sebagainya. Insyaallah taala akan kita lihat di kesempatan selanjutnya. Allah taala a'lam wa alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Sebagai penutup ikhwah, ini pembahasan yang sangat singkat sekali, sangat ya kurang. Ya, jadi Anda sangat anjurkan untuk antum merujuk ke kitab-kitab yang kita sebutkan tadi. Di antaranya kitab yang mudah untuk antum pelajari sekarang adalah kitab Ar-Rasail karangannya Ustadzuna Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala. Anda sangat tekankan untuk merujuk ke kitab itu. Karena kalau tidak salah ingat jilid 1 atau jilid 2 karena ada beberapa jilid itu. Itu beliau jelaskan secara ya mendalam sekali tentang hukum mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadhailul amal. Wassallallahu alaihi wasallam.